Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqasy syamsa diyaan wal qamara nuron wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ikhwatu iman. Ada seorang profesor Dr. Sigmund Freud, orang Yunani. Dia ahli ilmu jiwa. Dia mengungkapkan, tidak dikatakan orang sukses orang yang memiliki kepinteran. Tidak dikatakan orang sukses orang yang memiliki pendidikan tinggi. Kebahagiaannya. Rasulullah mengapa memiliki 5 kemuliaan? Padahal Rasulullah itu disebutnya ummiyin. Ummiyin itu tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Dan Rasulullah tidak pernah sekolah. Bahkan anak-anaknya pun meninggal dunia lebih dulu. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu sudah lebih dulu anak laki-lakinya meninggal. Anak perempuannya pun meninggal, hanya tinggal Fatimah. Ini tandanya mengapa Rasulullah disebut mulia. Karena Rasulullah memiliki 5 kemuliaan. Yang pertama al-ismu, al-jismu, al-ato, al-khoto, ar-ridho. 5 kemuliaan Rasulullah. Yang dimaksud dengan al-ismu, Rasulullah itu jarang menyebut nama, selalu memberi gelar, menghargai orang itu. Seperti Abdurrahman bin Sakhor senang kepada kucing, maka diberi gelarnya Abu Hurairah. Detik-detik meninggal dunia, Rasulullah pernah memanggil Fatimah. Fatimah, kesini. Ayah sebentar lagi akan memisahkan antara jasad dan roh, karena telaga sudah menunggunya. Menangislah Fatimah karena mau berpisah dengan bapaknya Rasulullah SAW. Setelah sekian jam dipanggil lagi Fatimah. Fatimah, nanti setelah ayah memisahkan jasad dan roh, maka di antara keluarga kita yang akan menyusul yang lebih dulu engkau Fatimah. Seri, alhamdulillah. Setelah bapaknya yang menyusul adalah Fatimah. Nah itu setelah Rasulullah meninggal 6 bulan, Fatimah meninggal dunia. Tapi diberi gelar oleh Rasulullah, Fatimah, nanti kamu akan menjadi penghulu wanita di dunia ini. Itulah gelar Fatimah oleh Rasulullah sebagai penghulu wanita-wanita di dunia. Itulah Rasulullah memuliakan orang itu bukan dengan nama, tetapi ada satu keunikan kelebihannya. Yang kedua, Rasulullah itu diberi gelar al-jismu, yaitu artinya al-jismu. Kalau Rasulullah memerintahkan itu lebih dulu
Rasulullah memberikan contoh. Jadi henteu nitah, tapi memberikan contoh. Bahkan menyaksikan. Dulu ada nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku melaksanakan perintahmu, ibadah-ibadah apapun tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Ya Rasul, apakah nenek ini masuk surga? Tidak. Oleh Rasulullah dijawab, nenek di surga mah nini. Nah Rasul nggak level ngerinya. Curik nini teh. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, nenek yang tadinya nenek-nenek nanti akan jadi pemudi, mual jadi jahe, janda herang, mual. Jadi langsung pemudi. Itulah Rasulullah memerintahkan ibadah kepada nenek pun Rasulullah menyaksikan, yaitu nanti akan jadi pemudi. Itu istilah al-jismu. Yang ketiga, Rasulullah dimuliakan di muka bumi ini diberi gelar al-ato. Al-ato artinya adalah memberi sebelum diminta. Jadi peka nanti geus apal we jangan materek ngenta. Lebih dulu memberinya. Hadirin, satu hari lagi mau meninggal dunia, Rasulullah itu bersodakoh dulu 6 sampai 7 dinar. Kita sapoe deui rek maot sodakoh heula. Yang kedua, memerdekakan hamba sahaya. Sebab ada hamba sahaya yang ingin merdeka hidupnya. Rasulullah memerdekakan 1 hari lagi. Jadi lamun ayeuna poe Ahad ya mah Senin itu meninggal dunia, bersodakoh dulu 6 sampai 7 dinar memerdekakan hamba sahaya. Dan senjata-senjata perang yang dimiliki oleh Rasulullah saat itu pun diberikan kepada kaum muslimin. Begitulah hebatnya Rasulullah, pekanya di dalam 1 hari pun itu sampai memberikan apa yang mereka mau ditanyakan. Hadirin, yang keempat, Rasulullah diberi gelar Al-Khoto. Al-Khoto artinya kalau Rasulullah mau beribadah itu memohon ampun dulu. Lamun urang sholat ya Allah, mudah-mudahan saya bisa khusyuk. Ya Allah, mudah-mudahan bacaannya sempurna. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya baca ini tahu tujuan dan maksudnya. Sampai begitu di dalam sholat pun, ulah pas ibu-ibu taraweh sok melong heula, sahanya imamna. Ya mah lila teuing, teu aya. Pekana Rasulullah kitu teh. Ibu rek naros. Ari ibu-ibu melimu kena teh Idul Fitri, Ramadan. Idul Fitri atau pahalana ge sapitrieun. Tapi lamun melimu kena ti awal Ramadan, pahalana eta saromadoniaheun. Tapi kadang-kadang meuli saru Fitri. Senal Fitri. Fitri. Jadi ganjaranana sapitrieun. Awas kudu robah ya kang naon sadudung diondang. Eta pahala Ramadan eta sabulan. Sagalana kerudung kanggo Idul Fitri. Meuli baju 5 suga dipake kabeh teu pernah. Hadirin waktu iman, Rasulullah sebelum meninggal itu selalu memohon. Sampai begini kalimatnya, mau meninggal, siapa yang pernah dipukul olehku, pukullah sekarang aku ini.
Siapa yang pernah dihina olehku hari ini, hinakanlah aku sebelum meninggal. Hadirin, begitulah al-khotonya Rasulullah SAW. Dan yang kelima, kemuliaan Rasulullah itu disebutnya ar-ridho, artinya menyesuaikan situasi dan kondisi. Di saat Idul Fitri, Rasulullah mah bukan memperhatikan banyaknya umat, tapi memperhatikan takut ada anak kecil yang tidak memakai baju baru. Di teangan ku Rasulullah di lapangan, kebetulan ada yang compang-camping. Didekatilah oleh Rasulullah. Nah, mengapa tidak memakai baju baru? Si anak itu mengatakan, kalau bapak saya masih hidup, pasti memakai baju baru. Kemana sedang bapak? Bapak meninggal dunia waktu berperang jihad di jalan Allah dengan Muhammad. Sedangkan yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Sampai mengatakan, maukah bapak sebagai pengganti bapakmu? Aisyah pengganti ibumu. Gembiralah si anak itu. Nah, sampai begitulah pekaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinu Idul Fitri oge urang, dinu Idul Adha ge urang sing peka. Sebab dinu Idul Adha teh loba jalma anu korupsi. Korupsina aya 3. Kahiji korupsi kebutuhan. Alah, siapa tuh sebenarnya daging ari kuring encan. Tah eta korupsi. Sabar we geus-geus dibere. Anu kadua aya di korupsi keserakahan. Dina Idul Adha teh serakah, mok kan itu. Anu katilu salah sistem korupsi nanti geus wae nama orang keluarga urang we gitu. Ari mencit Idul Adha domba, ari nyokot daging sapi. Eta oge nawar seperti lu. Geus seperti lu teh. Tambihan ya, atau eta cekerna. Geus cekerna. Sakan tenang eta jantungna. Geus jantungna, huluna modal. Ta eta namina korupsi Idul Adha. Jadi korupsi teh aya 3, aya korupsi kebutuhan, aya korupsi keserakahan, aya korupsi salah sistem. Dikumpulkeun pinu sakulkas dijual ka Ciroyo. Istighfar. Daging teh naon? Kanggo fakir miskin. Hadirin di waktu iman. Kaitan sareng Zulhijjah, kepekaan dina bulan Zulhijjah teh Allah satahun teh memilih 3 sepuluhan. Ketakjuban keistimewaannya. Yang pertama di bulan Sya'ban ada yang disebut 10 Asyura. Tis'ah Asyura. Itu kejadiannya adalah sebelum bulan Ramadan diwajibkan puasa, asalnya adalah Asyura dulu. Setelah adanya hukum dalil bulan Ramadan wajib bersaum, maka Asyura kedudukannya menjadi sunnah. Itu adalah mutiara ketakjuban sebelum Ramadan. Yang kedua, Allah menciptakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ternyata itu di bulan Dzulhijjah di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili asrin, demi malam 10. Jadi 10 teh ayat 10 bulan Sya'ban, ayat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu ada 6 rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Yang pertama, keridhaan Allah disembunyikan.
rek saum rek henteu pek wae, tapi anu saum aya karidoan Allah teh wa ana azibihi, aku akan membalasnya. Tapi teu ditembokkeun ku Allah teh, ridona teh Allah teh dirahasiakeun we. Yang kedua, Allah merahasiakan kebencian Allah di bulan Ramadan disimpan. Ada yang berpuasa dengan sengaja, tidak udur, tidak sakit, oleh Allah tidak diadab. Disimpan saja rahasia kebencian itu. Dan yang ketiga, ada rahasia di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Ada orang yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Dari mana dasarnya? Karena Lailatul Qadar itu kalimatnya ada 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adrokama lailatul qadr. Lailatul Qadri 3. Sedangkan Lailatul Qadri itu ada 9 huruf. Lam, iya, lam, ta, alim, lam, qaf, dal, ro, salapan. Jadi salapan kali 3 sabaraha? Nah, jadi orang ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adalah tanggal 27 Ramadan. Ada yang berpendapat demikian. Ada lagi yang berpendapat 10 malam terakhir. Itu dengan mutiara ketakjubannya. Yang jadi permasalahan apa? Lailatul Qadar itu bukan pahalanya 1000 bulan. Awas salah tafsir. Pahala Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Lebih unggul tibatan 1000 bulan. Mengapa tidak 2000 bulan? Mengapa tidak 3000 bulan? Sejarahnya adalah malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menghikayatkan kepada para sahabat tentang sejarah pahala Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Yaitu dulu ada yang bernama Syam'un. Syam'un diistimewakan oleh Allah, rambutnya sampai tanah. Ujabrik-jabrigna. Syam'un kalau mau makan spontanitas di mulutnya sudah ada daging. Itulah mukjizat Allah. Dan apabila mau minum, di dalam pori-pori giginya sudah disiapkan air. Kehebatan Syam'un. Dan berperangnya Syam'un membunuh orang-orang kafir, jihad di jalan Allah, senjatanya adalah dari tulang rahang unta. Jadi sekali disabetkeun teh pararae orang-orang kafir. Akhirnya kebingungan orang kafir, datanglah ke istri Syam'un. Hei kafiroh, maukah kamu diberi emas? Maukah kamu diberi berlian? Maukah kamu diberi harta yang banyak? Maukah kamu diberi uang? Kata kafiroh, ya mau dong. Saya ini paling senang kalau melihat laki-laki yang berwibawa. Wibawa uang, wibawa emas, wibawa berlian. Da ibu-ibu mah resep kalau laki nu berwibawa. Si gana ieu turunan kafiroh. Apa syaratnya? Bunuh suami kamu. Oke, ya Allah, siapa pakai oke? Akhirnya diberilah tali yang besar oleh orang-orang kafir. Ikat. Di saat Syam'un sedang tidur, diikatlah tangannya dan diikat kakinya. Bangunlah Syam'un. Wahai istriku, siapa yang mengikat aku? Istrinya menjawab, aku. Malah meni terus terang terus siga Philip. Jujur pisan. Mengapa aku diikat? Ingin mengetahui kekuatanmu. Buktikan.
Begitu digerakkan tangannya dan kakinya, tali yang besar itu bisa hancur. Itulah mukjizatnya Syamun. Sampai siasat yang kedua, orang kafir membawa rantai, diikat deui sedang tidur, tangan dan kakinya. Bangunlah Syamun. Siapa istriku yang mengikat aku dengan rantai yang kuat ini? Aku. Pakai ya. Mengapa? Aku ingin tahu kehebatanmu. Buktikan, wahai istriku. Digerakkan, rantainya pun hancur. Eta leungeun naonnya? Tak eta teh Samson, teh Samun, ibu puntennya. Tina Samun asalna teh. Ngan ku abdi rek diterangkeun ngan kaburu nya geus we. Atuh bisa amplopna bagi-bagi. Yang didangukeun Haji Toto eta mah nu kitu. Digerakkan, putus rantainya, hancur. Akhirnya kata Syamun, wahai istriku, kalau kamu ingin tahu, sebenarnya aku hidup di dunia ini tidak takut. Kalau kamu ingin tahu rahasiaku, aku takut itu oleh rambutku yang panjang. Oh iyo, kelemahan teh tetot. Gak ada nurutannya. Begitu tidur, diguntinglah rambutnya 8 lembar. 4 lembar diikat kepada tangannya, dan 4 lembar lagi diikat kepada kakinya. Begitu Samun bangun, disitulah tidak mampunya Samun. Gugurubugan, rambut anu 4 lembar, ari ku rante. Diberitahukanlah kafiroh kepada orang kafir. Disitulah berduyun-duyun orang kafir membawa Samun ke dalam suatu gedung, dan diikatlah Samun di dalam satu benteng. Apa yang disiksa oleh orang-orang kafir? Yang pertama, telinganya dua-duanya dikikis jung dirojo. Nah, sampai begitu ibu-ibu, Samun jihad di jalan Allah sampai telinganya dikikis. Itu jihadnya Samun itu 83 tahun 4 bulan. Itu kalau dihitung adalah 1000 bulan eta teh. Jihadna Samun teh 83 tahun 4 bulan. Yang kedua, lidahnya dipotong, digunting, bibirnya disobek-sobek. Yang paling lucu, 2 matanya dicokel, tangannya 2-nya dipotong, kakinya pun dipotong. Begitulah tersiksanya Samun. Sampai mengatakan kepada istrinya, "Bu, ini wali Allah di antara wali-wali Allah, wahai istriku, tapi aku takut oleh rambut ini." Begitu diketahui, tersiksalah Samun. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Samun di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Wahai manusia Samun, innaka kadihun, sungguh engkau telah berjihad demiku, kata Allah. Kadhan pamulaki, aku akan menolong kamu di dunia, pamulaki, dan nanti kamu akan bertemu di akhirat. Begitu mendapat ilham itu, akhirnya Samun berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kekuatanku dalam kondisi tanpa daksa ini untuk bisa merobohkan bangunan yang besar dan benteng yang kuat. Allah memberikan kekuatan. Kekuatan naon eta? Allah. Da Allah mah gampileun. Enteng guru. Begitu diberi kekuatan, digerakkanlah entah apa yang mutiara yang sangat tahjub. Robohlah gempa bumi yang besar itu, dan benteng pun hancur. Akhirnya kadhan pamulaki di dalam Al-Quran, wahai Samun,
aku akan mengembalikan anggotamu semula. Leungeuna napel deui, sampeanana napel deui, cocakna ge narapel deui. Sampai menangislah para sahabat. Seraya bertanya, "Ya Rasul, aku ingin bertanya." "Apa yang kamu ingin tanyakan?" "Ya Rasul, tahukah engkau berapakah pahala Sam'un dengan berjihad 83 tahun 4 bulan?" Ada lagi yang bertanya, "Ya Rasul, tahukah engkau berapa pahala Sam'un dengan matanya dicokel, telinga dikikis, lidah dipotong, kakinya pun sampai dikembalikan oleh Allah?" "Aku pun tidak tahu." Rasulullah teu apaleun sabaraha pahala Sam'un. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri, malaman Lailatul Qadar itu pahalanya lebih utama dari 1000 bulan perjuangan Sam'un. Urang mah teu pernah dicokel, urang mah teu pernah dipotong. Oleh karena itu Lailatul Qadar itu jangan disia-siakan. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah semoga amal soleh kita Ramadan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada Lailatul Qadar. Hadirin, apa mutiara ketakjuban Zulhijjah 10 yang ketiga? Ada 10 Asyura, ada 10 malam di bulan Ramadan, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ada peristiwa apa? Yang pertama, kejadiannya adalah kalau tanggal 10 Zulhijjah adalah peristiwa An-Nahr Urban. Tanggal 9 Zulhijjah peristiwa disebutnya Hari Arafah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, puncak yang paling terakhir adalah dikumpulkannya di padang Arafah. Itu adalah sesuatu ibadah yang sangat puncak. Tanggal 8 adalah peristiwa Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu di waktu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya karena mimpi. Tanggal 7 Zulhijjah Allah menutup pintu neraka jahanam. Nanti setelah tanggal 11 itu dibuka kembali. Rek dibuka, rek ditutup ge tong hayang asup. Tanggal 6 Zulhijjah adalah Allah akan melipat gandakan kepada hamba umat Muhammad. Di situ kita untuk beramal soleh. Tanggal 6 Zulhijjah. Tanggal 5 Zulhijjah adalah peristiwa semua ibu-ibu yang melahirkan laki-laki harus dibunuh. Waktu itu lahirnya Nabi Musa. Nepikeun ka dipalidkeun di Sungai Nil. Ditarima ku permaisuri Firaun. Nepikeun ka diasuh. Nya si ibu nate jadi khodim, pembantu di raja. Jadi dienenan ku pembantu padahal indungna sorangan. Itulah peristiwa tanggal 5. Tanggal 4 peristiwa ada perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki tapi mengandung, Siti Maryam, yaitu lahirnya Nabi Isa alaihi salam.
sampai mengatakan, Jibril, hei Maryam, kamu akan memiliki keturunan. Sampai berdebatlah, mana mungkin aku bisa punya keturunan, karena tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Di dalam Al-Quran, Allah itu mudah untuk kehendaknya. Tanggal 3 Zulhijjah adalah peristiwa Nabi Zakaria yang sudah tua bangka punya anak. Sampai berdebat, mana mungkin aku punya anak keturunan, karena aku sudah tua bangka. Tidak mungkin. Jawab Jibril, gampangan ku Allahumma. Peristiwa yang sangat dahsyat. Kemudian tanggal 2 Zulhijjah adalah Nabi Yunus piknik di laut, gede di laut. Kagok, lain ke kebun binatang Nabi Yunus mah. Kalauk di laut ngadoa, Gusti kaluarkeun abdi gitu. Jadi menjadi betotan, jantungna tentu. Dikabul tanggal 2 Zulhijjah. Mantak simkuring rada nyandak judul kepekaan Zulhijjah teh ada suatu mutiara-mutiara ketakjuban di alam gaib. Kejadian yang tidak terukur oleh otak kita. Tanggal 1 Zulhijjah, dosanya Nabi Adam adalah dengan turunannya itu loba dosa. Tanggal 1 Zulhijjah teh ku Allah dihampura dosa Nabi Adam. Nabi Adam teh usiana 830 tahun. 830 tahun. Bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah itu dengan kurun cukup lama. Siti Hawa melahirkan 120 kali melahirkan. Siap tuh Bu? Siti Hawa mah 120 kali melahirkan. Setiap lahir kembar. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah telah menciptakan manusia berpasangan, makhluk yang berpasangan. Yaitu anak pertama Qabil dengan Ikrimah, Habil dengan Labah, Habil nikah ka Ikrimah. Ngan ku sabab Labuda betekok embungeun. Naon artinya betekok teh? Nyangis lah bahasa Pagarsi lah. Dendam akhirnya dibunuhlah Habil. Akhirnya Qabil dengan Labuda kabur ke satu lembah yang subur. Nah, di antara keturunan Nabi Adam itu ada yang dilahirkan laki-laki, yaitu Nabi Syit. Nabi Syit itu adalah untuk meneruskan syiar Nabi Adam karena Habil yang soleh dibunuh oleh Qabil. Nah, ada lagi perempuan yang lahirnya Siti Hawa sendiri, yaitu namanya Unuk. Unuk diciptakan oleh Allah pang betekok-betekokna tibatan nu betekok. Lieur ya. Kudu kumaha atunya ieu bahasa. Tapi Bu, alus teu? Panggoreng-gorengna tinu geulis, alus teu? Alus geulis. Ayo mah panggoreng-gorengna tinu goreng. Leuwih goreng gitu. Nya. Tapi ku Allah dibere keistimewaan Unuk teh. Nyaeta boga ilmu sihir. Ilmu tenung. Ku Allah teh eta hebatna teh. Tapi waktu pemudinya milu ka Qabil jeung Labuda.
Ternyata di situ banyak dekadensi moral, pergaulan bebas. Maka disitulah terbujuknya Unuk. Ternyata yang jadi uniknya, kok Unuk betekok leuwih pang betekokna, tapi lalaki terlena, tergoda. Kunaon ku Unuk padahal betekok. Tapi ku sababoga ilmu sihir, jadi gelis we kitu tah. Zaman ayeuna mah meureun ceuk bahasa Jerman mah ilmu pelet gitu. Dipelet teuing atuh. Ilmu pelet nepikeun ka aya sababaraha, lain sababaraha puluh lalaki anu silaturahmi ka Unuk. Naon tuh nya silaturahmi nya tetot-tetot lah gitu jo. Akhirnya mengandunglah Unuk, yaitu bernama anaknya Aoj bin Unuk. Aoj bin Unuk teh Aoj anak ibu Unuk. Sabab teu jelas bapakna. Tapi Aoj bin Unuk diciptakan oleh Allah adalah manusia raksasa. Tingginya 600 hasta. Kumaha ngabayangkeunana lamun aya awan sejajar jeung bujurna tah. Ku jangkung-jangkungna. Lamun aya angin topan handapeun tuur. Angin topanna teh sajajar jeung handapeun tuur. Lamun Aoj bin Unuk ingin makan, cukup duduk di gunung. Terus nyair lauk. Nyair di lauk teh yang anu panggedena. Seluruh makhluk nupang di pikasieuna ku Aoj. Lain makhluk urang wae, bangsa lalaukan ge lalumpatan ku Aoj bin Unuk mah. Eta lamun disair teh nu dicokot teh lauk nu panggedena. Kumaha masakna dideangkeun kana panon poe. Kudu meuli LPG langsung diteangkeun dina luhureun panon poe. Itu tak eta Unuk. Begitu 1 tahun meninggallah Unuk. Setelah Aoj bin Unuk 100 tahun Nabi Adam meninggal dunia. Akhirnya diasuhlah oleh neneknya Siti Hawa. Si Unuk, si Aoj teh tengekeun atuh. Aoj teh. Usia Aoj bin Unuk 3.800 tahun. Ari Nabi Adam mah 830 tahun. Aoj mah 3.800 tahun dugikeun ka zaman Nabi Musa. Waktu zaman Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, mengapa banyak manusia yang tidak beriman kepadaku? Akhirnya dimusibahkan oleh Allah di zaman Nabi Nuh, seluruh makhluk tidak ada yang melahirkan. Ngandung mah ngandung ngan teu lahir. Eta zaman Nabi Nuh. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi semua makhluk teh ngandung mah ngandung ngan teu lahir. Itulah ujian Nabi Nuh, kaum-kaumnya itu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya mengumpulkan makhluk-makhluk yang berpasangan. Jadi hayam gitu ta. Jadi ayah bikang, ayah betina. Kadang-kadang Ustad anu bener, Mustami anu salah. Kadang-kadang Mustami anu salah, Ustad anu bener. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya membuat perahu. Bingung Nabi Nuh, bagaimana saya bisa membawa kayu dari hutan, sedangkan dibuatnya perahu itu di daratan. Kata Allah, hubungi Aoj bin Unuk. Nya datang Aoj bin Unuk. Aoj, aku minta bantuan. Tolong bawakan kayu hutan ke daratan.
Kata Aod, no, saya bisa membantu kamu asal kenyangkan dulu perutku. Jadi usian heula cenah beuteung kuring. Akhirnya Nabi Nuh membawa 3 roti lembaran. Jadi saroti nanti segede karpet meureunnya. Seserian Aod bin Unuk teh, Nuh, lamun ditakdirkeun roti segede gunung beuteung kuring lapar keneh, Nuh. Ulah nanyakeun Haji Toto usah dudung lapar tuh, ente ulah nanyakeun kadinya. Ieu mah Aod bin Nuh. Lamun ditakdirkeun ieu roti segede gunung beuteung kuring lapar keneh. Sok we dimulai dulu makan. Tapi ingat, Bismillahirrohmanirrohim, baca dulu. Nya Aod bin Unuk, Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata roti yang 3 lembar, wareg 1,5 lembar. Kesimpulan naon? Bismillah teh terapi konseli. Ulah poho eta bismillah teh. Aku mah karep pokona mah. Gitu lah pokona mah. Jadi anu teu bismillah, aduh. Bismillah heula, urang rek wudu bismillah. Bismillahi tawakkaltu dan sebagainya. Aoj oge bismillah eta roti nu 3 lembar nu hayang roti segede gunung ge geus wareg eta 1,5. Ternyata kayu yang dibawa oleh Aoj bin Unuk itu 1 kali berangkatan. Cukup eta perahu Nabi Nuh teh. Apa yang kuma manggul na etanya itu sekali jalan tuh bolak-balik sekali gitu. Begitu sudah beres si perahunya, Aod bin Unuk hayang milu. Cek Nabi Nuh teh, Aod rek milu kumaha maneh kana parahu sabab banjirna di planet bumi teh handapeun tuur maneh. Teuing nya eta. Tapi di zaman Nabi Musa, kaum Nabi Musa, laskar Musa dibenci oleh Aod bin Unuk. Bencinya Aod bin Unuk kepada laskar di zaman Nabi Musa adalah lamun ambek tebu kencing di satu daerah nepikeun ka tilelep laput itu balaput dilah teh bahasa teh. Jadi lamun kencing di pasir koja teh mati lelep eta ku cikina Aod bin Unuk. Hese mikirna tah itulah ketakjuban. Satu saat mah saking dendamnya kepada laskar kaum Nabi Musa, awas satu daerah rek dibom ku hiji gunung rek diangkat. Akhirnya Allah memerintahkan ke burung hudhud supaya dipecah-pecah si batu nate. Begitu direcah si batu-batuna, Aod geus niat rek ngahancurkeun satu daerah karena dendam. Karena apa? Karena Nabi Musa itu membasmi sihir. Sedangkan Unuk ibuna ahli sihir. Jadi Aod aya titisan darah ilmu sihir. Aina sihir di zaman Nabi Musa kudu dihancurkeun. Dendamna di dinya. Mentoge titisan darah keturunan teh menentukan gen nanti. Nah, akhirnya begitu sedang jalan kaki Aod kusabab batuna geus direcah ti kosewan. Nya labuh. Kumaha nya labuhna nya? Piraku peletek, piraku da aosna ge 600 hasta atuh. Gubrak, geus gubrak nya dibejaan Nabi Musa. Aod jatuh airnya dipukulah mata kakinya oleh tongkat Nabi Musa. Meninggallah Aod bin Unuk usia 3.800 tahun. Jadi tekaguk neangan umur teh. Hadirin ihwatu iman, kaitan dengan masalah Zulhijjah
kita untuk menyembelih kamu. Pangdur madataro, bagaimana pendapat kamu nak? Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'ah, lakukan matu maru apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni, aku akan tunduk, insya Allah, jika Allah menghendaki. Minas sobirin, aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak, kalau mau disembeli, tutup dulu pak mataku. Ikat dulu tangan dan kaki. Awas pak, kalau nanti disembelih, tolong darahnya jangan menempel ke dalam bajuku. Mengapa nak? Karena kalau menempel kepada bajuku, mengurangi pahalaku bapak. Ajunting tong lalu bikin kak ngecret. Oleh karena itu hadirin, orang yang kurban niat nage geus ditulis ku Allah. Ngitung duit nage ditulis ku Allah. Nawar domba nage ditulis. Darahnya pun jadi saksi. Layana luluhumuha wala dimauha. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan itulah yang akan dicatat oleh Allah. Begitu hadirin kaum muslimin, sudah disembelih, darahnya jadi saksi, dagingnya jadi saksi, bulu domba yang miliaran pun jadi saksi. Nah hadirin kaum muslimin, banyak orang yang goyah. Oleh karena itu orang yang iman akan kuat. Maka diterangkan di dalam surat Al-Kautsar. Kalau orang-orang munafik, itu beda deh diterangkan dalam surat Al-Maun. Mari kita cocokkan. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Pasolli, dirikanlah sholat. Nah, kalau orang-orang munafik, alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang-orang munafik mah sholat nage lale. Li rabbik, di dalam inna a'toina, sholatlah kamu karena Allah. Tapi kalau ada orang-orang munafik, alladzina hum fi sholatihim yuroun, ria, hayang kapuji. Wanhar, berkurbanlah kamu, bagikanlah daging-daging itu kepada orang-orang miskin. Orang munafik, wala yahudu ala ta'amil miskin, merhardik dan tidak mau memberikan daging makanan kepada orang miskin. Oleh itu orang-orang munafik penyakitnya loba. Hiji, kurap, kurang rapi, kutil, kurang teliti, kudis, kurang disiplin, kuris, kurang Islam, resiko dia bahaya we yonya. Kuris kurang resiko, bapak dengekeun tah. Kuris teh kurang Islam. Kuman. Kurang mandi meni bau jigong. Kurang iman gitu. Mantak oge jalma anu naon? Anu kurban mah bener-bener ngabulatkeun. Mantap oke ibu-ibu. Juga jam sabaraha Rul? Yuk, ngadengekeun kenen teu? Oh nya bisi. Tah. Kesimpulanana teh nya ibu-ibu punten. Di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh aya nu namina Laul Mahfud. Laul Mahfud teh alam arash. Allah sudah menciptakan pohon, di mana pohon di alam arash itu jumlah daun-daun yang ada di Laul Mahfud itu adalah nama-nama manusia. Satu daun itu marfu'ah itu, Cetil, Siti Latifah. Apabila di dunia meninggal, maka daun itu jatuh. Jadi pangna orang can mau teh da daunnya can jatuh.
Can murag gitu. Jadi can murag. Tah, kumaha urang antara hirup jeung henteuna, di mana daun itu jatuh maka orang itu meninggal. Apabila daun itu ngagesrek kana daun, mana kana daun urang, maka dina panguping urang ngajelenging. Sok ngahiung tah. Tak katorekan. Tak eta teh daun urang kasenggol. Kagesek ku murag kadinya. Jadi urang teh ulah mikiran ira kuring modal ulah. Jadi geus aya daun-daun jumlah nama-nama makhluk hidup, di antaranya manusia. Hadirin, Rasulullah dengan malaikat Jibril melihat sampai begini. Itu siapa? Mengapa? Kata Jibril, kau Muhammad melek. Ya, aku melihat laki-laki keren. Yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di surga, digikeun ke di Laul Mahfud adalah manusia yang keren sekali. Lalu ditanya lagi oleh Muhammad, itu yang di bawah pohon rindang yang 2 orang itu siapa? Itu adalah anak-anak yang soleh, yang sedang menunggu ibu bapaknya daunnya jatuh. Begitu jatuh dikejar oleh anak itu. Begitu diambil, oh lain bapak kuring, oh lain ibu kuring. Di saat apabila jatuh dan berkebetulan, maka dibawalah orang tuanya itu. Itulah yang namanya syafaat waladun solihun yad'u lahu. Tah pentingna anak soleh kawas Ismail jeung Nabi Ishak teh. Jadi syafaatnya lain amal soleh orang wungkul, tapi amal soleh tinu jadi anak. Eta sameme kiamat oge geus nungguan anu anak soleh mah dauna irham murag. Tah lamun muragna arana bunga, ngenta syafaat ke Allah untuk memberikan pertolongan. Aku bisanya masuk surga karena berkat ibu bapakku. Hadirin ikhwatu iman. Jangan-jangan anak yang soleh. Nabi Muhammad pun menolong syafaat kepada pamannya Abu Thalib waktu sakarat. Abu Thalib mah musyrik pisan nulutkeun kana neneknya, nenek moyangnya. Begitu sedang sakaratul maut, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Sampai tidak menjawab. Paman, katakan la ilaha illallah. Nanti aku bisa untuk membela engkau paman di dalam persidangan Allah. Terus 2 kali ditanya lagi, paman, cepat sedang sakarat, katakan la ilaha illallah. Ada Abu Jahal, Abu Lahab memberitahukan. Sampai Abu Thalib mengatakan, aku tetap akan mengikuti nenek moyangku Abdul Muthalib. Nepikeun ka Nabi Muhammad ke teu bisa mere syafaat ka paman Abu Thalib. Nah, hadirin kaum muslimin, aya waktu 5 menit deui. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmah? Yang pertama adalah iman. Amal soleh, jangan menyekutukan Allah. Umur kita tidak pernah 3.800 tahun. Nabi Nuh 850 tahun, Nabi Adam 830 tahun, Nabi Ibrahim 650 dan sebagainya. Umur orang 60 geus nyeri cangkeng. Ya. Ya, ibu adil teu Allah, teu adil. Ari zaman dulu ratusan tahun saruanya sorgana. Urang usia cemkuringnya asa 30 genep itu. Sarua ka sorgana mah, tapi naha ari umur dulu panjang sedangkan kita
pondok. Maka yang bisa menolong kita itu adalah amal soleh kita. Oleh karena itu Lailatul Qadar lain 1000 bulan, 70.000 bulan, Bu. Lailatul Qadar teh. Mantap, alhamdulillah orang bisa asup karena Ramadan tahun sekarang ini. Karena Lailatul Qadar saja di usianya sama dengan 70.000 bulan. Belum amal-amal yang lain. Jadi bisanya kita panjang umurnya itu karena amal soleh. Tapi amal soleh itu akan hancur kalau menyekutukan Allah. Urap, kutil, kudis, kuman. Geus seep we eta mah. Mana lagi na di Cirebon aya jalma nu ngaku nabi. Namina Tukimin. Kumaha sahadatna? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Tukimin Rasulullah. Eta teh amal urang geus 60 tahun musyrik we ka si Tukimin. Lentur ibu eta. Keur mah umur saeutik. Amal saeutik di Bogor aya deui di ngaku nabi terakhir namina si Samidi tukang bajigur. Kumaha sholawatna nya wa anna bajiun Samidi bajigurullah penumal aya atuh. Ibu yang terakhir aya samenit deui. Lamun jelema geus 40 tahun can sadar keneh wae dilaknat eta. Masih kena narkoba, narkotik, nakohol, na jengkol, na puteuy. Wah. Sing eling eta umur lamun geus 40 tahun. Ustad abdi mah dan 40 tahun sabaraha 50. Geus leuwih atuh. Tapi kalau dia iman, beramal soleh, tidak memusyrikan kepada Allah, usia 40 tahun, maka oleh Allah dijelaskan di dalam hadis qudsi akan dijauhkan penyakit gangguan jiwa, akan dijauhkan penyakit kusta anu sok jiihan, kemudian akan dijauhkan penyakit sopak. Itu akan dihilangkan asal iman, amal soleh dan tidak memusyrikan. Lamun urang umurna ayeuna geus 50 tahun, ku Allah bakal diringankeun perhitungan hisabna. Eta hebatna umat Muhammad teh. Anta oge ondang atuh sadudung teh sering atuh. Kalau kita umur 60 tahun, Bu, akan dekat dengan tobat. Dihampura eta tobatna usia nu 60 tahun. Eta hebatna umat Muhammad. Kalau usia kita adalah 70 tahun, itu tandanya orang-orang yang dicintai oleh malaikat. Jadi anu usia 70 tahun, Ibu, rata-rata di Indonesia, usia Indonesia itu 71 tahun 4 bulan. Jadi lamun ayeuna ibu usiana 70 tahun moal sasemestereun. Sakuartaleun deui. Sabab rata-rata Indonesia mah 71 tahun 4 bulan. Eta rata-rata di Indonesia. Lamun usia urang geus 70 tahun, ini akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh malaikat. Kalau kita usianya adalah 80 tahun ya Bu, maka oleh Allah akan dicatat kebaikan-kebaikannya saja. Ibu-ibu, Ibu Haji Toto sudah usia 83 tahun. Ternyata di dalam hadis qudsi dicatat hanya oleh Allah kejelekannya mah moal dicatat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Semoga Allahumma syifa syafi isfi. Ya Allah, cepatkanlah sembuh. Dengan usia 83 tahun, urang macan tang tuh. Lamun urang umur 50 tahun, eta teh Bu amal soleh urang teh ngan 25 tahun, nu 25 tahun mah dipake sare eta teh. Encan ngagorengkeun usa dudung. Itu usa dudung teh rakana usa dedeng.
Reina dadang eta teh dosa eta teh. Kalau kita usianya 90 tahun, aduh ya manusia langka heuh. Sarojeng komodo di Jampang Kulon. Kalau usia kita 90 tahun, Bu, diampuni semua dosa-dosa. Eta hebatna umat Muhammad teh dengan amal solehnya itu dihampura sia dosa-dosana. Apabila usianya 100 tahun itu dicatat kebaikan di waktu mudanya. Nah inilah hadirin hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Mangga ini mah taros absen ku ibu. Usia abdi teh dina standar nu mana gitu nya. Oh abdi mah nembe 63 tahun. Oh usia dudung tobat wae heuh. Jaleman. Hadirin kaum muslimin, aduh ieu teh ikan cepat ikan gabus makin cepat makin bagus, ikan lele tidak bertele-tele. Itulah hanya saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan mutiara kepekaan di bulan Zulhijjah menghadapi kurban janganlah menjadi korupsi kebutuhan, keserakahan dan jaringan-jaringan yang salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama yaitu kami selaku penyelenggara kajian Talim Asbari mohon maaf apabila hari ini kurang nyaman. Terutama tadi juga sempat ada masalah di soundnya sehingga kita tidak bisa menjalankan kegiatan pada hari ini tepat waktu. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu untuk bulan Juni kajian di Al-Islah itu ditiadakan. Jadi nanti ada lagi ketika bulan Juli Ahad ketiga. Untuk yang Talim Asbari insya Allah bulan Juli di tanggal 9 Juli insya Allah kita berjumpa kembali di Talim Asbari. Kemudian bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menyaksikan ulang kajian Talim Asbari mungkin dari beberapa bulan yang lalu atau misalkan bulan Maret atau bulan April tidak sempat hadir, bisa langsung dibuka aja YouTube-nya, kemudian diketik Talim Asbari, nanti di sana ada kajian-kajian para ustadz yang menyampaikan materi di Talim Asbari. Kemudian insya Allah Talim Asbari juga akan sudah membuat grup, jadi nanti ada grup WA. Insya Allah nanti di grup WA juga yang pertama tujuannya silaturahim, kemudian bisa mendapatkan info-info di Talim Asbari secara langsung, kemudian mungkin ada sedikit nasihat dan lain sebagainya di sana juga insya Allah akan rutin kami share juga. Untuk grup WA-nya nanti bisa dilihat di Instagram, kemudian nanti di Instagram di atasnya ada linknya, tinggal diklik nanti langsung masuk ke grup WA. Iya. Untuk yang nggak punya Instagram boleh minta bantuan anaknya atau cucunya juga insya Allah bisa. Mungkin itu beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan itu semata-mata datangnya dari diri kita pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.